semuanya yang telah hadir pada pertemuan kali ini. Dari situ ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rahmat karunia-Nya kepada kita semua. Dengan rahmat tersebut kita hadir pada ruangan ini. Kemudian telah melangkahkan kaki dan tangan menuju sekolah yang sangat kita cintai. Kemudian salawat dan salam tadi ditinggikan buat Nabi kita, yakninya Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari akhir 8 sampai akhir terang dengan ilmunya, imannya, Islamnya sebagai agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kita terlama-lama, kemudian kita langsung saja saya berterima kasih langsung, kemudian kita lanjut kepada program destinasi budaya positif yang disampaikan oleh Mbak Ibu Puspa Absari. Waktu yang tepat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan diseminasi budaya positif. Saya sebagai pematerinya pada kegiatan ini kegiatan ini saya lakukan untuk memiliki tugas saya sebagai calon guru penggerak pada aksi nyata modul 1.4. Baik Bapak Ibu, lanjut kepada materinya adalah diseminasi budaya positif. Nah, pengertian budaya positif. Budaya positif adalah suatu lingkungan atau iklim dalam suatu organisasi, sekolah, atau komunitas yang ditandai oleh nilai-nilai, sikap, dan perilaku yang mendorong kesejahteraan, produktivitas, dan hubungan yang harmonis di antara anggotanya. Lalu, berikut adalah konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, kelima posisi kontrol restitusi, keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Yang pertama perubahan paradigma belajar. Nah, perubahan paradigma belajar adalah pergeseran mendasar dalam cara pandang, pendekatan, dan praktik pendidikan yang beralih dari metode tradisional ke metode yang lebih inovatif dan relevan dengan kebutuhan zaman. Perubahan ini melibatkan transformasi dalam berbagai aspek pembelajaran, termasuk tujuan peran guru dan siswa serta teknologi yang digunakan. Nah, ini selaras dengan pendidikan menurut Bapak kita Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan itu bersifat menuntun sesuai dengan kodrat anak dan kodrat zamannya. Nah, ini adalah contoh perubahan paradigma belajar. Yang pertama, dari pengajaran berpusat pada guru ke pembelajaran berpusat pada siswa. Nah, dari teacher center ke student center. Lalu yang kedua, dari pembelajaran yang berfokus pada konten ke pembelajaran berbasis kompetensi. Dan yang ketiga, dari pembelajaran individual ke pembelajaran kolaboratif. Nah, ini adalah standar pendidikan nasional, yaitu dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut. Maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Nah, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif ini adalah agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajaran sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, ini adalah
miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Nah, dari beberapa ilusi ini ada ilusi yang mungkin saya sendiri dan Bapak Ibu juga pernah melakukannya kepada murid kita. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya itu dikontrol. Kalau murid kita mengizinkan dirinya dikontrol, kita bisa mengontrol perilakunya. Nah, hal demikian terjadi karena murid mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan dampak terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif atau kebutuhan adalah bentuk kontrol segala sesuatu untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk menyentuh murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Itu adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini kritik dan membuat siswa itu merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Itu salah satu miskonsepsi dari posisi kontrol. Nah, ini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi kalau kita menasihati murid tapi membuat dia merasa bersalah, itu adalah salah satu contoh identitas gagal yang telah kita terapkan kepada peserta didik kita. Dan yang kedua adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, Bapak Ibu, jadi yang miskonsepsi dari ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa ini tanpa kita sadari terkadang kita juga melakukannya. Ada siswa kita merasa terpaksa untuk melakukan hal yang mereka tidak sukai. Nah, dari itu adalah Stephen R. Covey dalam Principle Mental Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini adalah diagram tentang stimulus, respon, dan teori kontrol. Yang pertama, realitis kebutuhan kita itu sama, itu menurut stimulus, respon. Sedangkan teori kontrol, realitis atau kebutuhan kita itu berbeda. Lalu semua orang melihat hal yang sama, tapi teori kontrol semua orang melihat hal itu berbeda. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang
tujuan. Dan pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, yang berikut saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, pemaksaan pada saat wujudkan gagal. Kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Untuk stimulus respon, model berpikir menang kalah, tapi pada teori kontrol, model berpikirnya adalah menang, menang, menang. Tidak ada itu dia beristilah kalah, menang, tidak. Tapi menang, menang, menang itu adalah teori kontrol. Nah, berikut disiplin positif. Nah, disiplin positif ini dari disiplin diri dulu. Disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita pelajari. Lalu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, Bapak Ibu, maksud dari intrinsik dan ekstrinsik ini, kita itu sebagai individu, kita itu harus bisa mendisiplinkan diri kita sendiri. Itu intrinsik, disiplin diri yang berasal dari diri kita. Sedangkan bila kita tidak mampu untuk mendisiplinkan diri kita butuh orang lain untuk mendisiplinkan kita, atau kekuasaan lain, misalnya kepala sekolah atau siswa guru, untuk mendisiplinkan dirinya. Nah, itulah disebut dengan ekstrinsik. Berikut adalah makna kata disiplin. Nah, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang Anda pikirkan? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Nah, itu menurut siswa kita juga seperti itu kan Bapak Ibu. Disiplin itu adalah mematuhi tata tertib. Tapi sebenarnya disiplin itu maknanya luas, bukan hanya tentang tata tertib saja. Lalu kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, jadi hukuman itu adalah alternatif terakhir yang kita gunakan. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, itu karena kita beranggapan itulah yang menyebabkan kita membutuhkan disiplin itu yang bersifat ekstrinsik. Berikut Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cepat melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, itu yang saya katakan tadi tentang disiplin yang bersifat intrinsik dan ekstrinsik. Berikut adalah nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama itu profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis. Nah, ini adalah yang pertama, nilai kebajikan secara universal dan profil pelajar Pancasila. Yang berikut adalah RYP, Ibo Primary Years Program, di mana di sana mencakup sikap murid, yang antaranya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan sampai ke komitmennya.
jawab, kejujuran, dermawan, percaya diri, baik dan rendah hati, toleransi dan kedamaian dan kesatuan. Berikut adalah petunjuk yang berikutnya petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Yang termasuk dalam keterampilan hidup itu ada rasa dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, yang petunjuk hidup yaitu peduli, kenalan, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, fleksibilitas, berorganisasi, keteguhan hati, kehormatan, dan memiliki rasa humor. Nah, yang kelima, disiplin esensial virtu, dongeng moral, intelligence, self-borban, yaitu adanya rasa empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, itu adalah Ibu tabel dari The Virtu Project, proyek nilai-nilai kebajikan. Ada juga rasa peduli, rajin, integritas, dan rasa hormat. Nah, di dalam tabel itu ada penjabaran apa itu sih yang peduli, apa itu rajin, apa integritas, dan rasa hormat itu seperti apa. Nah, yang ini adalah perilaku manusia. Menurut Dian Johnson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga bentuk restruction disiplin ini, motivasi yang sebaiknya ada pada siswa kita adalah motivasi yang ketiga, untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya. Jadi disiplin itu adalah untuk menghargai diri kita sendiri, makanya kita bisa mendisiplinkan diri kita. Oke, mari kita berdiskusi. Nah, ini ada satu kasus tentang seorang siswa yang bernama Iva. Nah, Iva ini dia kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematika Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan tersenyum tersebut. Nah, Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap, dan Iva itu dia sangat malu dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk ibunya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Nah, kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas menunjuk ujung hidungnya. Nah, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Nah, kenapa? Kenapa Bapak Ibu tidak setuju? Ya, karena dapat menimbulkan rasa malu pada diri Iva. Lalu menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena hukuman itu sifatnya dapat membuat seseorang itu merasa malu. Nah, ini adalah hukuman, konsekuensi, dan
institusi. Ada posisi kontrolnya sebagai pendukung, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, posisi kontrol pemantau dan manajer. Nah, seperti apa sih yang pendukung itu? Pendukung itu seseorang pendukung bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi pendukung senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi hukum akan berkata, nah Bapak Ibu itu ucapan yang biasa dilakukan oleh guru yang mengambil posisi pendukung. Nah, kita tanya ke diri kita sendiri, apakah kita itu pernah melakukan posisi kontrol sebagai pendukung? Ya, Bapak Ibu, lanjut. Pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, ini kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu kan siswa merasa bersalah itu, Bapak Ibu. Kita tidak bisa mendengarkan posisi seperti itu nantinya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Ini akan menimbulkan nanti karakter yang gagal pada siswa kita. Nah, itu sampai ke bagian bawah itu adalah jenis-jenis membuat merasa bersalah. Lalu posisi kontrol teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantu sebelah, jadi bapak ya. Nah, itu kan cara-cara kita dengan teman. Ayo ingat tidak bantuan, tidak bantuan bapak selama ini. Nah, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Bu bantu bereskan. Nah, itu adalah posisi kita sebagai teman. Nah, hal negatifnya dari posisi kontrol teman ini adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu itu adalah teman saya. Nah, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain mungkin timbulkan murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu saja. Nah, jadi setiap mereka ada masalah, mereka akan menuju guru itu saja yang dianggap temannya. Itu adalah posisi teman. Berikut adalah posisi pemantau. Nah, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, pertanyaan yang diajukan bagi orang yang dalam posisi pemantau adalah, ayo peraturan apa yang telah kamu langgar atau apa yang telah kamu lakukan. Nah, itu adalah contoh dari ucapan yang kita lakukan sebagai posisi pemantau. Nah, terakhir adalah posisi manajer. Nah, posisi ini mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan permasalahannya sendiri. Nah, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi kalau kita sudah di posisi manajer, posisi teman dan pemantau itu sudah menjadi makanan kita. Kita sudah paham tentang posisi itu. Nah, dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kita bisa kembali lagi ke posisi teman dan posisi pemantau. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai posisi kita adalah seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, di manajer ini murid diajak untuk menganalisis kehidupan dirinya maupun kehidupan orang lain. Ya, Bapak Ibu, lanjut kita ke keyakinan jelas. Mengapa keyakinan jelas? Mengapa tidak peraturan jelas?
lalu bersedia meninjau kembali ke kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini adalah prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, kita semua mungkin sudah paham bagaimana prosedurnya. Saya lanjut yang berikut mengenai segitiga restitusi. Nah, restitusi itu Bapak Ibu adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, ini adalah langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama adalah langkah yang itu menstabilkan identitas. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Dan dalam kita menjalankan segitiga restitusi ini, ketiga-tiganya bisa kita gunakan, bisa juga tidak. Ini tergantung dari masalah atau kendala apa yang dialami oleh peserta didik kita. Nah, dalam menstabilkan identitas, teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Untuk validasi tindakan yang salah, semua pelaku memiliki alasan. Jadi kalau seandainya anak kita main game, kita bilang main game itu menyenangkan ya, itu kan validasi tindakan. Tapi nanti yang akan kita analisis dengan segitiga restitusi apa sih dampak-dampaknya dan bagaimana cara dia agar dapat mengontrol waktunya antara bermain game, istirahat dan belajar. Lalu menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Nah, ini adalah bagian diagram segitiga restitusi. Itu silakan dibaca Bapak Ibu. Nah, ini adalah yang segitiga restitusi tadi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yaitu bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Nah, kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Nah, kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat ini. Pertama, bisa kita katakan berbuat salah itu tidak apa-apa. Bisa juga kita katakan tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, itu adalah beberapa contoh kalimat yang bisa kita gunakan dalam menstabilkan identitas. Dan itu adalah validasi tindakan yang salah. Nah, setiap tindakan dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, ini adalah contoh-contoh dari ucapan yang bisa kita lakukan untuk memvalidasi tindakan. Nah, ini contohnya salah satunya adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita tanya dulu alasannya, jangan langsung kita menyalahkan. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Nah, dalam validasi tindakan yang salah ini biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik, tapi teori kontrol menyatakan bahwa respon itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada. Namun sebetulnya tujuan untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Nah, ini yang terakhir adalah segitiga restitusi menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai dan ketika waktu yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarganya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa gaya kita tentang kelas yang ideal? Kamu selalu jadi orang seperti apa? Nah, itu adalah bentuk menanyakan keyakinan dari
kan kata-kata Buya jadi kursi hukum gitu kan. Jadi mudah-mudahan ya mantap ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya simulasi COVID ini menjadikan kita Bapak Ibu bisa menjadi sebagai kursi manajer yang baik. Mungkin itu saja kita kasih aplaus kepada Bu Puspa Aksana. Terima kasih kepada Bapak Doni yang telah menanyakan. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Ibu boleh dikasihkan? Oke. Baik Bapak Ibu, sampai di sana presentasi kalian tentang disiplin positif. Saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih kepada Ibu Puspa telah mengelaborasikan hasil destinasi kegiatannya pada saat ini. Tentu pada Bapak Ibu apa yang disampaikan dari Ibu Puspa tadi semoga bermanfaat bagi kita semua, dan bagi sekolah kita dan bagi kita sebagai guru. Dan penutup tadi dengan jadi dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu bahasa yang kamu gunakan jangan ada bahasa jangan sampai tidak ya, tapi kita menggunakan bahasa yang positif. Misalnya seperti ini. Bahasa yang negatifnya jangan berlari saat berjalan. Tapi kalau bahasa positifnya berjalanlah di koridor sekolah. Oke, paham? Nah, sekarang kamu akan membuat keyakinan kelas tentang pelajaran kita hari ini ya, untuk pelajaran Ibu MP, mata pelajaran produktif. Silakan kamu buat keyakinan kelas. Boleh nanti keyakinan kelasnya yang sama-sama, nanti bahasanya akan kita samakan. Tapi dengan acuan yang Ibu bilang tadi, gunakan bahasa yang positif. Oke, ini Ibu bagikan satu persatu. Nanti kamu maju ke depan dan tempel keyakinan kelas kamu. Rizka Handayani. Iya, satu bentuk keyakinan kelasnya yang kamu tulis. Yang sudah selesai nanti boleh ditempel di depan. Tempel sebelah sini ya. Sebelah sini kamu tempel, dan sebelah sini nanti yang akan kita bikin poster keyakinan kelasnya. Iya, Apakah ada yang kekurangan? Ingatnya apakah sampai ke belakang ingatnya? Ada yang tidak dapat? Oke, dapat semua. Silakan tulis. Tulis nama kamu juga ya, tulis nama kamu. Ingat bahasanya bahasa yang positif, jangan pakai dilarang, jangan. Misalnya seperti apa dilarang apa? Berbicaralah ya sopan. Berbicara dengan sopan sama guru dan teman. Boleh seperti itu bahasanya. Tapi jangan dilarang, jangan seperti itu. Pakai bahasa yang positif.
Yang sudah selesai boleh ditempel ke depan. Satu-satu ya, satu-satu ke depan. Satu-satu, Karin. Satu-satu yang ke depan. Yes, silakan. dibuang pada tempatnya. Oke. Sampah dibuang pada tempatnya.
berbicara dan memberi pendapat. Sepakat? Sepakat. Ini maksudnya sama ini dengan bunga. Menghargai. Berikutnya salsabila, hargai guru ketika menerangkan pelajaran. Sepakat? Sepakat. Sama ini ya. Oke, berikut berbicara dengan sopan dan limpah. Sepakat? Sama ya, menghargai. Hajuyanti, belajarlah dengan baik dan tertib. Sepakat? Sepakat. Ada di sana tadi yang sama? Dari Nuraini, tidak boleh berbicara di saat guru menerangkan. Sepakat? Sepakat. Nah, tapi bahasanya harus kita perbaiki. Gunakan bahasa yang Positif. mendengarkan guru di saat proses pembelajaran. Itu kita gunakan bahasanya. Kita letakkan di barisan bunga. Habib, HP disimpan di bawah laci meja. Sepakat? Sepakat. Kalau di laci atau di dalam tas? Di laci. Kalau di laci nggak ada kita untuk ngambilnya ya. Oke. HP disimpan di dalam laci. Berikut Nadira, berbicara yang baik kepada guru, harus mendengarkan guru ketika menjelaskan. Sepakat? Sepakat. Sepakat. Dimana kita letakkan? Sampai bunga. Bunga gitu ya. Oke, berikutnya dari Reva. Izin keluar kelas boleh berdua. Bagi perempuan, bagi perempuan. Dalam jangka waktu 10 menit. Sepakat? Sepakat? Yang laki-laki sepakat? Laki-laki juga mau berdua. Itu 10 menit kamu kan 10 menit. Laki-laki juga mau berdua keluarnya. Ya kan? Berarti perempuan keluar berdua boleh. Karena apa? Penyebabnya apa ini? Kenapa kamu mau keluar berdua? Ke toilet kan? Satu orang di luar. Oke. Berikut dari Sofia. Terlambat masuk kelas dengan alasan yang jelas maksimal 10 menit. Sepakat? Sepakat. Ingat ya cowok, maksimal 10 menit. Dari Sadikin, berbicara dengan sopan saat guru menerangkan. Sepakat kan? Di sini. Kalau ini saling menghargai itu semuanya ya. Sampai ke bawah. Berikut dari Gilang, saat jam pembelajaran jangan berbicara di kelas. Sepakat? Sepakat. Sepakat. Kita tahu lagi di sini. Namanya Ada menghargai. Berikut dari Ardian, tidak boleh berbicara saat guru menerangkan. Sepakat? Bahasanya harus kita perbaiki. Gunakan bahasa yang positif. Jangan tidak boleh. Oke, berikut Tiara. Ponsel hanya boleh dikeluarkan dengan seizin guru. Sepakat? Sepakat. Sepakat. Handphone di dalam laci tadi mana? Ini ponsel. Dari Chelsea. Chelsea. Buanglah sampah
hanya boleh memainkan handphone saat guru mengizinkan. Sepakat tadi? Nggak ada orangnya. Ibu namanya. Mana handphone tadi? Ponsel hanya boleh di sini. Oke, very good. Hanya boleh memakai sandal ketika sakit atau hujan. Bagaimana yang lain? Apakah itu menjadi pertimbangan? Ini aturannya aturan sekolah ini. Oke, jadi kita bicarakan. Hanya boleh memakai sandal ketika sakit atau hujan dengan seizin pihak sekolah. Chelsea, ponsel hanya boleh dikeluarkan dengan seizin guru yang mengajar mata pelajaran. Ponsel tadi, mana ponsel handphone? Nah, ini. Jadi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 9 jenis kriteria kesepakatan kelas yang kamu buat. Yang pertama, boleh memakai sandal ketika sakit dan hujan dengan seizin pihak sekolah. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, izin keluar kelas boleh berdua bagi perempuan dalam jangka waktu 10 menit dan 1 orang bagi laki-laki ya dalam jangka waktu 10 menit juga. Kita samakan. Saatnya jam 8 dimulai. It's time to begin the clock's lesson. Saatnya jam 8 dimulai. It's time to begin the clock's lesson. Oke, berarti ya kesepakatan untuk izin 2 orang untuk perempuan, 1 orang untuk laki-laki. Kita sepakati. Yang berikut mengenai sampah. Sampah dibuang pada tempatnya. Oke. Berikutnya mengenai atribut. Ada 2 atribut pakai gunakan atribut lengkap. Apa itu? Gunakan atribut lengkap saat ke sekolah. Nah, memakai pakaian rapi dan lengkap beserta atributnya ke sekolah. Itu yang 3. Yang kelima, oke, ini saat jam pembelajaran tidak boleh makan di kelas. Sepakat? Sepakat. Yang berikut, ini mengenai saling menghargai. Hargai guru, hargai teman. Oke, yang bahasa pertamanya itu hargai guru yang menerangkan di depan. Berikutnya menyimpan handphone saat jam pembelajaran. Bisa kita pindahkan ke yang satu lagi. Saling menghargai satu sama lain ketika ada yang berbicara maupun yang memberikan pendapat. Oke, kita sepakati saling menghargai di dalam kelas. Berikutnya, belajarlah dengan baik dan tertib. Nah, ini mengenai handphone. Handphone disimpan di dalam laci. Sepakat? Ini ada 2 poin ya. Lalu handphone hanya boleh dikeluarkan bila guru mengizinkan. 2 poinnya nanti. Sepakat semua? Oke, sepakat. Dan yang terakhir, terlambat masuk kelas dengan alasan yang jelas maksimal 10 menit. Sepakat? Oke, nah itulah keyakinan kelas untuk pelajaran MP. Ada 9. Bisa diingat? Bisa. Nanti kita bikin posternya dapat bisa di
Praktek segitiga restitusi kasus 1. Nur Aini, siswa kelas 12 RPL, sering terlambat datang ke sekolah. Akibatnya Nur Aini terlambat mengikuti proses pembelajaran. Kemudian guru mengajak Nur Aini berbicara di ruang jurusan untuk melakukan restitusi. Ternyata Nur Aini sering terlambat karena telat bangun, dikarenakan Nur Aini menyiapkan bahan kue yang akan dia jual untuk besok pagi sampai larut malam. Dan sebelum ke sekolah, Nur Aini mengantarkan dulu kue yang dia buat ke kantin sekolah. Ain, kenapa beberapa hari ini ibu lihat Ain sering terlambat sampai sekolah? Bu, Ain soalnya telat bangun. Kenapa Ain sampai telat bangun? Karena Ain harus menyiapkan bahan jualan Bu untuk besok paginya Bu. Dan kan pagi Ain harus nganterin jualan ke teman sekolah. Membantu orang tua itu pekerjaan yang sangat mulia ya, tandanya Ain anak berbakti. Namun Ain, bagaimana caranya agar Ain tetap membantu orang tua Ain tapi Ain tidak terlambat datang ke sekolah? Bisa. Bagaimana caranya? Ain akan menyiapkan bahan jualan untuk besok pagi di awal. Dan Ain akan tidur tepat waktu untuk tidak terlambat lagi ke sekolah. Jadi besok Ain datang ke sekolah tepat waktu lagi ya. Oh, Oke, silahkan Ibu sudah jelas ya. Praktek segitiga restitusi kasus 2. Salwa, siswa kelas 12 RPL. Salwa sering tertidur di kelas saat proses pembelajaran. Kemudian guru mengajak Salwa berbicara di ruang jurusan untuk melakukan restitusi. Ternyata penyebab Salwa sering tertidur di saat proses pembelajaran adalah karena dia bermain game sampai larut malam, sehingga waktu istirahatnya menjadi terganggu. Itulah yang menyebabkan dia tertidur saat proses pembelajaran. Waalaikumsalam. Salwa tahu kenapa Ibu panggil ini? tahu Bu. Apa? Karena Salwa tidur di dalam kelas saat ada Ibu. Iya, kenapa Salwa bisa tidur di jam Ibu mengajar? Karena Salwa kemarin tidur karena mengajar. Karena main game. Main game itu menyenangkan ya. Ibu pun tahu itu main game itu menyenangkan, bikin kamu relax. Lalu apa Salwa masih ingat tentang keyakinan kelas kita? Pasti Bu, belajar dengan Ibu dengan secara konsentrasi dan fokus. Ya, belajar, konsentrasi, dan fokus. Nah, apa yang akan Salwa lakukan untuk memperbaiki kesalahan Salwa tadi? Salwa akan merubah tertidur Salwa yang baik dan mengurangi berpergian agar tidak membuang waktu belajar. Tapi besok Salwa nggak ada lagi ya tidur di dalam kelas. Ya Bu. Ya, udah. Sekarang kembali ke kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa senang karena saya walaupun terlambat tetapi guru tetap membina saya agar lebih disiplin terhadap waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa senang karena guru tidak memarahi saya, tetapi menegur saya dengan baik. Dan pelajaran yang saya dapat yaitu saya bisa membagi waktu dengan baik secara dengan waktu belajar dan bermain, waktu bermain dan waktu untuk